Halo, selamat datang di webinar Live Coach RCK pada tanggal 26 Januari 2021 untuk sesi yang keempat. Sebelum memulai agenda pelatihan, ada beberapa pengumuman dan harap disimak dengan baik. Yang pertama, kepada para peserta untuk melakukan absensi dengan mengetikkan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email, nomor handphone, dan juga nama program pelatihan RCK yang diambil di chatroom menu. Webinar ini adalah milik pelatihan RCK Consulting dengan nama pelatihan Teknik Mendapatkan Pelanggan dalam Bidang Jasa, Teknik Menghadapi Calon Pelanggan Penjualan Online, Teknik Merubah Image Diri, Teknik Menghadapi Keluhan Pelanggan, dan juga Teknik Komunikasi via telepon. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic dan juga di-mute suara audionya. Selanjutnya, nyalakan kamera depan di laptop ataupun di handphone, kemudian lakukan screenshot untuk bukti webinar yang kalian ikuti kali ini. Bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol N dan kemudian klik Leave Meeting. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit untuk satu sesinya dan maksimal untuk 100 peserta saja. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada rekan RCK semua. Untuk webinar kali ini, saya akan memberikan beberapa penjelasan dan sedikit gambarannya dari keseluruhan teknik pelatihan yang sudah RCK sediakan untuk rekan RCK, dan kemudian nanti akan kita coba sambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan mungkin nanti akan ada contoh-contoh gitu ya yang diberikan untuk rekan RCK semua supaya lebih dapat memahami lagi nih apa yang akan kita bahas kali ini gitu. Saya akan share juga screen untuk rekan RCK semua supaya lebih jelas ya dan juga lebih mudah untuk memahaminya. Oke. Sebentar saya share dulu screen-nya ya untuk teman-teman semua. Jika diperlukan silakan boleh di screenshot ya untuk screen-nya. Oke, ini dia ya. Kita hari ini akan membahas tentang teknik menghadapi keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan ini udah sering banget ya kita hadapi ya, atau kita sendiri malah mungkin pernah mengeluh saat menjadi pelanggan gitu ya. Kayak misalnya nih kita datang ke tempat pariwisata misalnya. Kita datang ke sebuah hotel dan ternyata misalnya kita tidak dilayani dengan baik gitu ya. Kemudian otomatis nanti kan kita akan mengeluh ya, gimana sih ini harusnya jam breakfast nih makanan udah siap dong dari jam 6. Ternyata sudah sampai jam 7 makanannya malah belum siap nih misalnya gitu ya. Itu salah satu keluhan atau komplain kita sebagai pelanggan terhadap si penyedia jasa. Betul ya? Nah, untuk unit satu ini kita akan membahas mengenai komplain dan juga kepuasan pelanggan. Oke, komplain itu apa sih? Mengeluh gitu ya. Keluhan. Keluhan itu artinya komplain. Komplain adalah keluhan gitu ya. Bentuk ekspresi negatif yang dihasilkan dari ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan. Seperti tadi contohnya. Misalnya kita biasanya breakfast atau sarapan itu di hotel disediakan mulai dari jam 6 pagi misalnya sampai jam 9. Ternyata sampai jam 7 belum ada sama sekali nih makanan yang tersedia di restorannya misalnya gitu ya. Ini otomatis nanti akan menimbulkan keluhan terhadap kita, terhadap pelanggan gitu ya. Kenapa sih kok harusnya jam makan pagi udah ada kok, ini kok belum ada sampai jam segini. Kecewa gitu ya. Akhirnya mengeluarkan ekspresi yang negatif mengenai ketidaksesuaian tersebut gitu ya. Karena kita berharapnya kalau misalnya buat sarapan itu udah tersedia dari jam 6 kan kita bisa menghemat waktu nih. Jam 7 kita udah bisa berangkat untuk jalan-jalan nih misalnya gitu ya, keliling-keliling di tempat wisatanya tersebut misal gitu kan. Nah, bentuk ekspresi formal tentang ketidaksukaan atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek yang diterima seseorang atau tanggapan yang disebabkan oleh ketidakpuasan yang dirasakan ketika melakukan pembelian. Misalnya nih, kita beli baju, terus begitu
kita biasa pakai size-nya L misalnya gitu ya. Bohong banget ya XL ya, enggak ya. Misalnya L nih, size-nya L, kemudian sampai rumah ternyata ini biasanya kita cocok nih pakai yang L tuh udah cukup biasanya, malah longgar sedikit misalnya gitu. Lah kok ini size-nya L tapi kok malah nggak muat sama sekali ke badan kita misalnya, kekecilan gitu ya. Komplain nggak kita? Ya komplain dong, benar nggak? Minta tukar, balik lagi ke tokonya, "Ini mau ditukar dong ah, ini size-nya L tapi kok di saya nggak muat. Biasanya size saya tuh yang biasa saya pakai tuh L, ini biasanya longgar sedikit, ini malah sama sekali nggak cukup. Gimana sih nih?" Misalnya gitu ya. Padahal ternyata badan kita yang melebar gitu ya. Nggak juga ya. Misalnya seperti itu ya. Terjadi misalnya komplain ketika kita melakukan pembelian suatu produk atau barang misalnya gitu. Nah, komplain juga adalah merupakan bentuk kekecewaan dan juga ketidakpuasan kita terhadap sebuah pelayanan atau sebuah produk gitu ya. Kemudian selanjutnya, umpan balik atau feedback dari pelanggan yang ditunjukkan kepada perusahaan yang cenderung bersifat negatif. Umpan balik ini dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Nah, biasanya kalau kita kecewa nih, ada yang berani mengungkapkannya secara langsung, "Mana nih manajernya?" Biasanya langsung gitu ya, "Mana nih supervisornya?" Ada juga yang memang tidak berani, hanya mampu menuliskan melalui misalnya nanti, akan ada, seperti apa ya, testimoni gitu ya atau seperti misalnya, saran dan kritik nih dari, pelanggan gitu ya. Bisa nanti dituliskan nih dicari kertas, dikumpulkan seperti kuesioner seperti itu ya, nanti dikumpulkan gitu ya menjadi survei dari, oleh si perusahaan tersebut atau misalnya di hotel atau tempat makan atau restoran gitu ya. Kemudian, bentuk aspirasi pelanggan yang terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap suatu barang atau jasa. Ini macam-macam keluhan pelanggan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni keluhan yang disampaikan melalui lisan dan keluhan yang disampaikan secara tertulis gitu ya. Ini dia nih, kita simpulkan ya bentuk ekspresinya yaitu negatif, keluhan itu ya, bentuk ekspresi negatif, kecewa, kemudian tidak puas, umpan baliknya juga negatif, kemudian ini bisa tertulis maupun lisan gitu. Nah, untuk kepuasan sendiri apa? Karena keluhan ini nanti akan bersinggungan dengan kepuasan gitu ya. Kalau kita ada keluhan atau ada komplain dari pelanggan, otomatis si pelanggan ini merasa tidak puas gitu ya. Nah, definisi kepuasan itu sendiri apa sih? Ini perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jadi kita berpikirnya, oh oke nih, kayaknya sarapan akan jam 6 nih. Ternyata kenyataannya jam 6 makanan belum ada sama sekali nih yang tersedia di restorannya. Kecewa nggak? Kecewa ya. Pengen mengeluh nggak? Pengen banget. Pengen komplain nggak? Pengen banget pasti. Apalagi kondisinya berhubungan dengan perut gitu ya, yang sudah lapar ternyata makanan tidak ada. Wah, itu otomatis tuh emosinya nanti memuncak biasanya gitu ya. Nah, kemudian apalagi ini adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhannya. Gitu ya, itu untuk definisi kepuasan. Nah, kepuasan ini jadi antara harapan dan juga kenyataan gitu ya. Kurang lebih ya, semakin jauh jarak antara harapan dan kenyataan, maka akan terjadi ketidakpuasan. Tetapi jika semakin dekat jarak antara harapan dan juga kenyataan, maka akan tercipta kepuasan gitu. Ini dalam penjualan jasa atau produk, kepuasan pelanggan ini menjadi sesuatu hal yang amat sangat penting dan perlu diperhatikan gitu ya, karena ini nanti akan menimbulkan citra terhadap si perusahaan atau terhadap barang itu sendiri. Kalau misalnya ada yang tidak puas, pelanggan atau pembeli yang tidak puas, otomatis kan mereka akan komplain. Nah, komplain-komplain yang negatif ini yang nanti akan membuat pelanggan lain atau mungkin pembeli yang lain menjadi ragu gitu ya untuk berkunjung atau membeli produk yang kita tawarkan gitu karena sudah ada yang wah dia juga kecewa ah nggak mau ah nanti kecewa juga kayak dia misalnya gitu ya. Nah, jadi kepuasan pelanggan ini menjadi faktor utama atau faktor penilaian terpenting menurut saya dalam eh, penjualan jasa ataupun produk gitu ya. Ini yang harus diperhatikan betul-betul oleh si penyedia atau si penjual atau pemasar jasa ataupun produk gitu. Oke, selanjutnya ini ada beberapa faktor nih penyebab kekecewaan pelanggan gitu ya. Banyak faktor yang mempengaruhi ya. Kayak kita misalnya datang nih
ah udah siap-siap nih mau ke tempat wisata, mau jalan-jalan, ternyata si tour guide-nya datangnya terlambat, misalnya gitu ya. Kecewa nggak? Kecewa. Harapan kita kan, wah dalam waktu sekian jam kita bisa mengelilingi beberapa, misalnya 5 objek wisata dalam 2 jam misalnya gitu ya. Tapi karena tour guide-nya terlambat, akhirnya terpotong nih, harusnya 5 tempat wisata yang kita kunjungi, akhirnya hanya 2 tempat wisata saja misalnya gitu ya. Kecewa nggak ya? Kecewa dong, kita udah bayar mahal misalnya. Kemudian kita tidak difasilitasi dengan maksimal oleh si tour guide-nya misalnya gitu ya, otomatis kita kecewa. Kemudian setelah kecewa ini nanti akhirnya apa? Kita komplain dong, kita pasti mengeluh, "Gimana sih nih Mas atau Pak atau Bu?" Misalnya gitu ya, "Ini kan janjinya jam sekian, janji misalnya jam 8, kenapa kalian datangnya jam 9?" "Wah iya Pak, mohon maaf," misalnya dari pihak tim tour guide-nya, "Kita soalnya tadi ada kendala sedikit." "Oh saya tidak mau tahu." Betul nggak? Gitu ya. Pelanggan kan tidak mau tahu apa kendala yang kita hadapi, benar nggak? Yang penting mereka kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi, gitu. Mereka memikirkan hanya itu aja, mereka, berpikir dan mengekspektasikan sesuatu atau harapan bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari si tour guide ini atau penyedia jasa ini, gitu ya. Kemudian nanti kalau harapannya tidak tercapai, ya otomatis nanti akan kecewa, gitu kan. Nah, biasanya ini faktor penyebabnya juga ada dari faktor internal, seperti dari misalnya dari si tim tour guide-nya sendiri, misalnya dia, eee, mmm, prediksi jam 8 udah sampai nih misalnya di tempat, hotelnya untuk menjemput para wisatawan. Ternyata di jalan ada kecelakaan gitu ya. Ini sesuatu yang tidak terduga, benar nggak? Kita nggak tahu kan nanti di jalan nih apa yang akan kita hadapi gitu ya. Nah sebaiknya seperti apa? Alangkah lebih baiknya misalnya si tour guide ini berangkatnya lebih awal, misalnya dari jam 6 nih udah berangkat misalnya gitu ya. Walaupun dia harus menunggu 1 jam menuju jam 8 misalnya gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting dia menunjukkan bahwa dia memberikan pelayanan yang maksimal terhadap si, pelanggan ini gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya dari si pelanggannya sendiri, faktor internal dari pelanggannya sendiri, dia, terlalu banyak, berharap gitu ya, jangan terlalu banyak berharap ya, PHP ya, enggak ya. Jadi misalnya dia terlalu banyak berharap, artinya berharap dia ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya, ternyata kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Dia mengharapkan gini misalnya, wah pergi ke pantai itu nanti nggak akan macet nih, jalannya pasti lancar jaya gitu ya. Ternyata macet gitu kan. Di luar ekspektasinya benar nggak? Dia berpikir, kok macet sih? Gimana sih jalannya nggak ada jalan lain apa ya? Misalnya gitu ya kan. Nah hal-hal yang seperti ini yang nanti akan menimbulkan kekecewaan terhadap si pelanggan itu sendiri. Kemudian tidak menepati janji gitu ya. Janji jam 8, molor jadi jam 9 misalnya gitu ya, nggak sesuai nih sama janjinya. Terus janjinya misalnya dikasih makan siang, ternyata disuruh beli sendiri misalnya gitu ya ketika di tempat wisata, "Oh tenang Bu, fasilitas dari, tour guide ini adalah nanti akan mendapatkan, snack dan juga makan siang." Ternyata tidak ditepati. Ternyata misalnya, "Oh iya Bu, mohon maaf soalnya makan siangnya belum jadi," misalnya gitu ya. Nah enggak ya, misalnya ada faktor-faktor yang seperti ini gitu yang nanti dilakukan oleh misalnya tim si tour guide-nya. Kemudian apalagi, kekecewaan pelanggan ini terjadi jika si pelanggan ini diperlakukan kasar dan juga diacuhkan. Siapa sih yang senang diperlakukan kasar? Nggak ada ya. Kemudian dicuekin misalnya gitu. Aduh itu udah otomatis deh, nggak akan mungkin pelanggan mendapatkan kepuasan, benar nggak? Yang ada komplain, kekecewaan, kemudian dia pasti akan mengeluarkan kata-kata dan sikap yang negatif terhadap si penyedia jasa tersebut gitu ya. Kemudian adanya saran yang tidak diterima. Misalnya nih, tadi udah terlambat ya kan, terus mau menuju tempat wisatanya, ternyata macet. Nah, salah satu dari wisatawan ini tahu misalnya jalan tikusnya nih, "Ini loh Mas, saya tahu loh jalannya kenapa kita tadi, kita di depan bisa belok kanan nih untuk potong jalan untuk menghindari kemacetan." Terus ditolak mentah-mentah misalnya sama si tour guide, "Oh enggak Pak, ini jalan utamanya. Ini jalan yang terbaik yang kita pilihkan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini," misalnya. Sarannya nggak diterima, kecewa nggak? Kecewa, padahal itu untuk kebaikan misalnya gitu, dia tahu nih, dia memang misalnya udah tahu nih, udah pernah mengunjungi tempat wisata itu misalnya gitu kan, udah tahu nih jalannya mau kemana gitu. Tapi tidak diterima nih ketika dia memberi saran, otomatis nanti akan kecewa gitu ya, pelanggan akan merasa tidak dihargai. Ah ya sudahlah, akhirnya mereka kecewa, merasa tidak dihargai, akhirnya nanti memberikan feedback yang negatif. Kemudian merasa diperlakukan sinis gitu ya, biasanya kalau
dijutekin gitu kan, nggak terima dong. Pelanggan ada aja kan yang bawel gitu ya, macam-macam ya, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang menerima-menerima aja gitu kan. Tapi ada juga yang misalnya ketika dia memberi saran seperti tadi, misalnya memberi saran ternyata dia diperlakukan sinis, ditanggapi oleh si tour guide-nya misalnya dikasih sindiran atau disinisin gitu ya, malah, "Oh ya udah Pak," atau jawabannya yang nggak sesuai dengan harapan si pelanggan tersebut gitu ya. Kemudian nanti, pelanggan juga akan merasa kecewa jika ada yang berprasangka negatif gitu ya. Misalnya seperti tadi, dia kan ngasih tahu nih jalan nih biar nggak terjebak macet gitu kan. Tapi dia dianggap negatif, ah Bapak nih pengennya lewat situ biar bisa ngelewatin objek wisata ini ya, misalnya gitu ya. Jadi dianggap yang tidak-tidak gitu ya. Ini otomatis nanti pelanggan juga akan merasa kecewa, kemudian merasa dipermalukan karena melakukan kesalahan. Ternyata diikutin nih sarannya untuk belok ke kiri tadi misalnya gitu ya, ikutin saran, ternyata di situ macet juga. Terus nanti malah disalah-salahin, "Ah, Bapak sih tadi bilangnya lewat sini katanya nggak macet, ternyata macet-macet juga nih Pak," misalnya gitu ya. Disalahin, malu, dibikin malu di depan semua wisatawan. Ini juga sama, nanti akan menimbulkan kekecewaan gitu ya terhadap si pelanggan itu sendiri. Kemudian, ada seseorang dari perusahaan yang bertengkar dengannya, mungkin dengan tour guide-nya selisih paham, akhirnya misalnya nanti menimbulkan suasana yang tidak nyaman dalam perjalanan turnya tersebut, misalnya gitu ya. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan kekecewaan, terhadap si pelanggan itu sendiri. Jadi sebisa mungkin ketika kita menyediakan jasa untuk pelanggan, lakukan pelayanan yang sebaik-baiknya, gitu kan. Usahakan si pelanggan ini merasa nyaman dan jangan sampai merasa kecewa. Karena kalau sudah merasa kecewa, otomatis nanti akan ada komplain-komplain, akan ada keluhan-keluhan gitu ya, akan ada penilaian atau persepsi yang negatif mengenai perusahaan kita, mengenai produk yang kita tawarkan, mengenai jasa yang kita jual gitu ya, otomatis nanti akan menimbulkan citra yang negatif. Citra negatif ini nanti akan berpengaruhnya terhadap apa? Otomatis terhadap penjualan gitu ya. Harusnya misalnya kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya dan memuaskan pelanggan, harusnya kita misalnya mencapai target 100% nih, ternyata ada pelanggan yang kecewa. Dan kekecewaannya ini misalnya dia tumpahkan nih melalui media sosial, melalui cerita dari mulut ke mulut gitu kan. Kemudian dia posting di internet, masuk email dan segala macam. Wah, itu udah otomatis tuh nanti akan secara nggak langsung mengikis gitu ya kesempatan si penyedia jasa ini untuk berkembang gitu. Jadi orang lain nanti apalagi sudah membaca tulisan-tulisannya gitu ya, atau yang sudah tahu nih dia udah pernah ada komplain terhadap perusahaan ini atau penyedia jasa ini, otomatis nggak akan ada yang mau lagi gitu ya. Nanti akan menurunkan, tingkat penjualan si penyedia jasa tersebut atau penyedia produk tersebut gitu. Jadi betul-betul harus diperhatikan nih, apa sih faktor-faktornya pelanggan kecewa dan jangan sampai ini dilakukan oleh si penyedia jasa atau si pemasar produknya gitu, oke? Karena pada intinya adalah kunci membuat pelanggan puas adalah menjaga gap atau jarak antara harapan dan juga kenyataan ya, agar tidak terlalu jauh nih keduanya gitu ya, agar si pelanggan mendapatkan kepuasan yang dia inginkan, yang sesuai dengan harapannya, begitu kurang lebih, oke? Nah, untuk beberapa ringkasan yang sudah saya berikan ini mudah-mudahan nanti bisa teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Apalagi teman-teman misalnya yang punya warung nih di rumahnya gitu ya, layani pelanggan dengan semaksimal mungkin gitu ya. Layani dengan senyum, ramah gitu ya, sampai akhirnya pelanggan itu merasa puas dan akhirnya dia bisa datang kembali ke toko kita gitu ya. Tapi kalau misalnya kita layani dengan misalnya kita punya warung, terus kita layani dengan judes gitu ya, terus kita nggak terima saran, kritik, dan lain lain sebagainya, misalnya ngasihin si pelanggan ngasihin uangnya uangnya, jelek banget misalnya gitu ya, udah kucel gitu, udah kusam gitu ya, udah jelek banget pokoknya. Terus kita ngomel-ngomel gitu ya misalnya, dengan cara yang tidak baik gitu ya, tidak menerima uangnya dan juga, tidak menerima, eee, dia sikapnya seperti itu misalnya, "Kenapa sih kok ke warung gue ngasih duitnya yang jelek banget?" Misalnya gitu ya. Akhirnya ada komplain, akhirnya ada sedikit, apa ya, mungkin seperti pertengkaran gitu ya, yang nanti akhirnya menimbulkan si pelanggan ini kecewa dan juga merasa tidak dihargai dan akhirnya mereka nggak akan mau tuh balik lagi belanja di toko kita gitu ya atau di warung kita. Jadi
sebisa mungkin teman-teman yang bergerak di bidang, penyedia jasa atau pemasar produk ini harus bisa mengedepankan pelayanan yang terbaik untuk si pelanggannya, supaya pelanggan merasa puas, merasa kebutuhan dan keinginannya terpenuhi gitu ya, supaya tidak menimbulkan komplain atau keluhan gitu, oke. Terima kasih untuk waktunya teman-teman yang sudah ikut join webinar kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, mudah-mudahan ilmunya walaupun sedikit bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari ya. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan, karena ini masih pandemi, jangan lupa 3M-nya ya, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun di air yang mengalir. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, salam progres, bye-bye.